Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatihi wa bi risalatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina wa ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ahmadu. Itu ya. Baris ke-11 dari bawah. Wa akhraja dan Imam Ahmad, wa akhraja dan meriwayatkan Ahmadu, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau di samping faqih juga ya ahli hadis. Wal Hakimu dan juga Imam Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang berasal dari Abu Hurairah, perawi tingkatan sahabat adalah Abu Hurairah, yang kita kenal nama benarnya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ini namanya nama kunyah. Hanya beliau yang nama kunyahnya dengan seekor binatang, yaitu anak kucing atau kucing kecil. Kenapa? Karena beliau kemana-mana selalu menggendong kucing kecil, sehingga dapat nama kunyah Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, itu dari Hiratun ditasghir menjadi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharuilah, atau bahasa ininya cas lah ya, imanakum, iman kamu sekalian. Qila wa kaifa najdidu imanana. Dikatakan, artinya ada sahabat bertanya, bagaimana kami memperbaharui iman kami, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah menjawab, bakthiru min qauli la ilaha illallah, yaitu perbanyaklah oleh kamu sekalian mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah berarti kita memperbarui, mengokohkan iman kita. Ini keutamaan tentang la ilaha illallah. Wasakhani, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dalam ilmu hadis atau hadis ada syakhani, berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena dua tokoh hadis ini ya, riwayat dari mereka itu disebut Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, menunjukkan
dan merupakan jaminan bahwa hadis riwayat Imam Bukhari atau riwayat Imam Muslim itu dipastikan sahih, maka disebutlah sahih Bukhari. Yang lain enggak. Ada yang memang Imam Hakim, ada kumpulan hadisnya beliau namakan sahih, tapi tidak semuanya sahih, ada yang dhaif. Tapi kalau Imam Bukhari dan Muslim, ini jaminan ya bahwa riwayat Imam Bukhari atau Imam Muslim atau kedua-duanya disebut dengan Syakhani itu adalah sahih. Pantas kitabnya ya disebut Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Memang kata ulama tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran kecuali ya Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau Al-Quran jelas ya jaminan dari Allah, inna nahnu yang tadi kita baca, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang melindungi Al-Quran dari usaha manusia untuk merubah Al-Quran. Kedua adalah yaitu kumpulan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan an Utsman bin Malik, dari Utsman bin Malik, inna Allah, sungguhnya Allah, qad harrama, sungguh telah mengharamkan, ala nari, atas api neraka atau dari api neraka. Siapa yang Allah haramkan alias tidak masuk api neraka? Man qala la ilaha illallah, itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika, dia mengharapkan dengan ucapan itu wajhallahi, keridhaan Allah atau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasanya la ilaha illallah, itu yang menyebabkan seseorang masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Ibnu Asakir meriwayatkan an Aliin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Jibrilu, malaikat Jibril telah menyampaikan firman Allah yang disebut hadis qudsi. Qala, malaikat Jibril berkata, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hisni adalah bentengku, jamaknya husun, hisnun, hisnani, husunun. Paman dakhala, maka siapa orang yang, paman dakhalahu, maka siapa orang yang masuk ke bentengku, amina min azabi, maka dia aman dari azabku. Ini jaminan ya dalam hadis qudsi ya, la ilaha illallah adalah merupakan bentengku ya, itu makanya perbanyak ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa Tabrani, dan Imam Tabrani meriwayatkan an Abi Darda, dari Abi Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min abdin yaqulu, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, ungkapan la ilaha illallah, mi'ata marratin, 100 kali, illa ba'athahu Allah yaumal qiyamati, kecuali akan Allah bangkitkan dia di hari kiamat, wa wajhu kal qamari, dan muka orang itu yang membaca la ilaha illallah 100 kali ya, mukanya kal qamari, seperti bulan Lailatul Badri di malam bulan purnama ya, kayak apa itu, bersinar ya, bersinar. Ini orang yang sering mengucapkan atau 100 kali mengucapkan la ilaha illallah. Makanya orang wirid la ilaha illallah ya,
itu 100 kali. Ya, karena dengan dasar hadis ini. Jadi mukanya bersinar seperti bulan purnama. Juga ada lagi yang membuat, bahkan bukan muka saja, badan, ya itu bersinar. Untuk umat Nabi itu karena wudu. Dalam sabda Rasulullah SAW, yub'atu ya an-nas yub'atu ummati ghurran muhajjalin ya min atharil wudu. Nanti umatku akan dibangkitkan oleh Allah ghurran. Ini bersinar. Ghurran itu sebenarnya warna putih yang ada di kepala kuda yang semuanya hitam. Itu arti ghurran. Lalu dipakai oleh baginda Rasul, dipinjam namanya isti'arah untuk arti itu, bersinar. Kan kuda hitam ada warna putih, itu kelihatan banget. Ya. Lalu muhajjalin ini untuk kakinya. 4 kakinya itu ada warna putih. Kenapa? Ya bersinar min atharil wudu'i, karena bekas wudu. Ya. Kalau umat-umat yang lain yang beriman itu sebatas putih, tapi nggak bersinar. Ya dalam firman Allah, yaitu apa? Yawma tabyaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Nanti ada orang ya putih doang. Di sini muka yang disebutin, tapi yang maksud adalah seluruh badan putih, tapi nggak bersinar. Wa taswaddul wujuh, dan nanti ada yang mukanya badannya hitam. Ya Allah jelaskan, mereka yang beriman, yang putih, yang hitam adalah mereka orang-orang kafir, tapi nggak bersinar. Untuk umat Nabi ini ada ghurran muhajjalin, yaitu bersinar. Ditambah lagi dengan membaca la ilaha illallah ya 100 kali. Kalau dalam hadis wudu itu hanya menyebutkan bersinar, tapi kalau di sini bersinarnya diumpamakan, disepertikan oleh Allah, yaitu seperti bulan purnama. Ya, tentu yang dimaksud adalah keindahannya. Kemudian walam yurfa li ahadin yauma idzin, dan tidak diangkat bagi seseorang di hari itu amal afdalu, yang lebih utama min amalihi, dari amal dia, itu membaca la ilaha illallah 100 kali. Illa man qala misla qaulihi, kecuali orang yang membaca seperti dia membaca, yaitu la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Au zada, atau lebih, yaitu amal yang paling afdal, yang diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang membaca dengan bacaan yang sama atau lebih, dia akan lebih afdal. Ini keutamaan dari la ilaha illallah. Kemudian Ibnu Majah meriwayatkan an Ummi Hani'in, dari Ummu Hani, la qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun enggak ada qala Rasul, kita kalau membacanya, karena ini hadis, beliau pengarang dia menyikat, tidak mengucapkan qala Rasul, tapi di sini hadis, ya layak kita ucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di situ kita membaca salawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Ungkapan la ilaha illallah la yasbiquha amalun. Ya, itu enggak bisa didahului oleh amal apapun. Artinya apa? La ilaha illallah adalah paling tinggi. Enggak bisa disalib, dibalap, didahului oleh amal yang lain. Wala tatruku dzamban. Ungkapan la ilaha illallah ini tidak meninggalkan dosa. Ya, orang dari non-muslim mengucapkan la ilaha illallah, ini dosa-dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Tirmidzi wa Nasa'i, banyak dalilnya keutamaan la ilaha illallah. Maka jangan segan-segan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Wa Tirmidzi boleh, wa Tirmidzi boleh, karena ini bukan nama Arab. Ya, kalau bukan nama Arab terserah. Mau Tirmizi boleh, mau Tirmizi boleh, mau Turmuzi boleh. Makanya ada orang nama, ada yang Tirmizi, ada kan, ada Turmuzi, ada
Tirmizi. Emang ini bukan bahasa Arab. Wan Nasai dan Imam Nasai meriwayatkan an Jabirin dari Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Abdul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Wa abdul du'ai dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Makanya setiap doa kita awali dengan alhamdulillah. Karena itu dicontohkan oleh Allah dalam Fatihah. Fatihah itu intinya doa. Dari mulai ihdinas shiratal mustaqim, tapi Allah ajarkan kepada kita. Ya, yaitu awalilah dengan alhamdulillah. Makanya Fatihah Allah awali dengan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu bagian Allah. Ihdinas shiratal mustaqim sampai habis, itu bagian kita, doa kita kepada Allah. Makanya disunatkan baca amin, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ini nggak bisa diganti, nggak bisa diganti. Meskipun dengan kalimat yang sama artinya, katakanlah istajib atau gobul, ya kan bang, kobuli, ini nggak bisa diganti. Dan kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati ghufira lahu. Orang yang bareng membaca amin setelah baca Fatihah, bareng dengan aminnya malaikat. Jadi malaikat juga membaca amin. Maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ya luar biasa ya, amin itu ya. Meskipun kelompok lain juga mengucapkan amin karena memang ya itu bahasa Arab. Juga dalam kelompok mereka juga bahasa mereka. Ya, orang Yahudi mengatakan amin, Nasrani juga amin, kita juga amin. Ya, ini menunjukkan bahwa ya bahasa Ibrani, bahasa Syuriani, bahasa Arab, bahasa Feniki ini berasal dari satu induk bahasa, yaitu bahasa Semit atau Sam bin Nuh. Setelah banjir bandang, itu kan yang hidup adalah mereka yang beriman yang naik perahu bersama Nabi Nuh alaihissalam, termasuk anaknya Sam, Ham, Yafith. Dari 3 anak Nabi Nuh, Kan'annya mati karena dia nggak mau beriman. Ya, disapu oleh banjir ya, karena banjirnya melebihi tingginya gunung. Dia akan berlindung di atas gunung, ternyata itu banjir tingginya di atas gunung. Dan banjirnya, ini sering disampaikan, keringnya itu mendadak. Ya, buktinya apa? Buktinya kapal Nabi Nuh itu terdampar di atas gunung Judi. Al-Quran disebutkan. Ya, kenapa? Karena memang untuk banjirnya, pertama banjirnya Allah suruh baik bumi maupun langit untuk menurunkan hujan. Itu pun mendadak. Untungnya Nabi Nuh dikasih tahu tandanya. Wafarat tanmur. Ya, kalau di tempat air di rumahmu itu ada air, itu pertanda. Cepat-cepat kalian ya yang beriman naik ke perahu. Kalau nggak dikasih tanda, nggak lucu. Nabi Nuh juga kebanjiran, ya. Maksudnya Allah kasih tanda itu. Sama dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, itu tentang tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Karena Allah sudah tahu bahwa bahwa Nabi Musa akan adu kekuatan dengan tukang sihir, ya kan? Dengan melempar tongkat lagi ular, lalu tambang-tambang yang dibuat oleh tukang sihir, yang dilihat oleh penonton, itu seperti ayat, seperti ular, dimakanin semua. Ada Nabi Musa nggak kaget lagi. Tapi kalau Allah nggak kasih tahu sebelumnya, dilempar jadi ular, Nabi Musa juga takut, lalu lari, kan nggak lucu, yang punya tongkat kabur. Ya, juga Allah kasih tahu. Sama dengan ya Nabi Nuh alaihissalam, ya itu Allah kasih tahu. Ya, dari bahasa Sam inilah ya menjadi sumber atau induk dari bahasa-bahasa seluruh dunia. Ya, dari bahasa Sam. Ya, atau Semit mereka bilang ya Sam bin Nuh ya. Maka benar penafsiran firman Allah, yaitu wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, kata Allah apa? Wa'allama Adam al-asma'a. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Menurut mufassir modern yang datang belakangan seperti Ibnu Jini menafsirkan, itu Allah kasih kemampuan kepada manusia untuk membuat bahasa.
Makanya perbedaan bahasa yang banyak ini Allah sebutkan waqtilafi alsinatikum sebagai tanda kebesaran Allah. Wa alwanikum, kan berikutnya begitu. Juga warna kulit kamu sekalian. Ya, itu Allah sebutkan. Berarti ya Allah kasih kemampuan untuk membuat, menciptakan bahasa. Dari situlah berkembang bahasa-bahasa yang lain. Kemudian wan nasaiyu. Jadi amin itu ya bukan hanya umat Islam tapi juga mereka ya mengucapkan amin. Ya, bukan berarti itu bukan bahasa Arab, bahasa Arab. Bahkan dari 4 bahasa, Suryani merupakan bahasa Injil, kemudian Ibrani bahasa Torah atau Taurat, kemudian bahasa Arab dan bahasa Feniki, ini yang masih banyak keasliannya dengan bahasa induknya, bahasa sabnya adalah bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Contohnya, ya dalam selain bahasa Arab itu nggak ada dot. Ya aslinya ada dot, cuma dalam bahasa Arab saja yang ada dot. Ya itu. Makanya Rasulullah bersabda, ana afsahuman nataqa bid-dot. Aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan bahasa Arab. Maksudnya dot ini adalah bahasa Arab karena hanya dalam bahasa Arab yang ada dot. Ya itu. Kemudian wan Nasa'i wan Abi Sa'idin Al-Khudri, Imam Nasa'i meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, ya Rasulullah bersabda, qala Musa, Nabi Musa berkata alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Khalil, ini lebih tinggi Habib ketimbang Khalil. Ya. Jadi Nabi Musa minta diajarkan, alimni syai'an adzkuruka bih, yang aku jadikan untuk zikir. Ya, zikir. Sampai Nabi Adam sendiri setelah beliau bertobat, ya, beliau bingung mengungkapkan ungkapan tobat karena belum diajarin oleh Allah. Baru diajarin oleh Allah, wa'allama Adam, bukan fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Lalu Nabi Adam menerima ungkapan tobat. Para ulama tafsir menafsirkan ungkapan tobat Nabi Adam adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini Nabi Musa ya minta diajarkan zikir, ya. Faqala, maka Allah menjawab, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Cukup. La ilaha illallah. Ya. Faqala, lantas Nabi Adam berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaqulu hadza. Wahai Tuhanku, semua hamba-Mu mengucapkan ucapan ini. Ya, ucapan ini. Nabi Musa pengen yang lain gitu. Ya, pengen yang lain. Ya, boleh begitu ya. Boleh orang minta keutamaan, nggak apa-apa. Ya kan? Kata Nabi Musa, qul la ilallah, semua hamba-Mu mengucapkan. Tapi aku minta yang lain. Gitu. Ya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Innama uridu syai'an takhussuni bihi. Aku minta ungkapan zikir yang khusus buatku. Ya, pengen beda dengan yang lain. Ya, serakah juga nih. Ya boleh aja ya minta sama Allah. Ya beliau minta apa? Zikir yang khusus, yang orang lain belum pernah baca. Ya, itu permintaan Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat jawaban Allah. Faqala ya Musa, maka Allah menjawab, ya ungkapan Nabi Musa, yaitu minta zikir khusus. Hai Musa, lau anna samawati sab'a, seandainya 7 lapis langit, wa amirahunna, dan seisinya, ghairi, selain aku, ya karena Allah tidak di langit,
tidak di bumi. Wal aradina sab'a, dan 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. Ya, makanya orang ngambil tanah orang sejengkal itu banyak. Sejengkal atasnya, ke dalamnya 7 lapis. Makanya jangan sembarangan ambil hak. Ya, orang ngambil hak tanah ini sejengkal tanah orang. Dikit emang sejengkal. Tapi kan dia ke bawah. Ke bawahnya 7 lapis langit. Kira-kira berapa itu? Antara bumi dengan bumi aja itu berapa? Ratus kilometer, bahkan ribuan. Kita nggak tahu. Ya, makanya sembarangan. Dikit atasnya, tapi ke dalamnya ya banyak itu. Kemudian ju'ilat, dijadikan, ini seandainya ditimbang langit dan bumi dan seisinya selain aku, ditimbang, ju'ilat fi kafatin, diletakkan di neraca, wala ilaha illallah, dan kalimat la ilallah diletakkan di neraca yang lain, lamalat bihinna la ilaha illallah, maka yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Nabi Musa diikutin sama Allah. Ya, seakan-akan ngecilin la ilaha illallah, kan diminta khusus. Ya, gitu. Allah ngajarin ketika Nabi Musa minta diajarin zikir, Allah ajarkan la ilaha illallah. Tapi Nabi Musa enggak mau, dia minta zikir khusus. Kalau la ilaha illallah semua hamba-Mu juga mengucapkan gitu. Akhirnya Allah jelaskan bahwa la ilaha illallah kalau ditimbang ya dengan langit, bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan seisinya, ya, maka yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Ya, itu luar biasa ya, zikir la ilaha illallah. Wa Abu Ya'la, dan Abu Ya'la an Abi Bakrin, dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, wa an dzurriyyatihi, dan juga ya anak cucunya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah, ya, lazimkanlah oleh kamu, ini jar majrur tapi artinya perintah, maka disebut isim fi'il amr. Alaikum bila ilaha illallah, lazimkanlah, ya, sering-seringlah mengucapkan la ilaha illallah, wal istighfari, dan istighfar, wa aktsiru minhuma, dan perbanyaklah la ilaha illallah dan istighfar. Ya, kenapa kita disuruh oleh baginda Rasul ya melazimkan atau sering mengucapkan la ilaha illallah dengan istighfar? Faina iblisa, karena sesungguhnya iblis, qala, dia berkata, ya, ahlakun nasa bidzunubi, aku menggoda, menjerumuskan manusia dengan perbuatan dosa, yaitu dengan rayuanku, dengan tipu muslihatku, aku membuat mereka berbuat dosa. Ini pengakuan iblis. Makanya nanti orang yang masuk api neraka, ya, karena mereka yakin bahwa mereka berbuat dosa yang menyebabkan mereka masuk api neraka, ya, mereka yakin ini ada andil iblis. Makanya nanti di neraka mereka minta pertanggungjawaban iblis, ya, sekaligus minta pertolongan kepada iblis. Ini gara-gara kamu kami di neraka. Apa kata iblis? Ini biar kita tahu bahwa iblis itu hanya bisa menggoda. Apa kata iblis? Wa mali alaikum min sultan, aku tidak punya kekuasaan atas kamu sekalian, illa an da'autukum, kecuali aku hanya mengajak, menggoda kalian, ya, fastajabtum li, lantas kalian ya mengikuti godaanku, fala talumuni walumu anfusakum, maka kalian jangan menyalahkan aku, tapi salahkanlah diri kalian. Itu nanti iblis lepas tangan, ya, lepas tangan, tidak mau bertanggung jawab, ya, itu sebatas itu iblis. Makanya godaan iblis harus kita lawan. Nggak bakalan kita disakiti, nggak. Cuma iblis kesel aja kita, ya kan?
Ya, tadi kita mau berangkat ngaji, itu pasti ada godaan iblis. Ya, jangan berangkat, ada bola nih Indonesia lawan Irak. Sekarang ya, besok ya, ada seperti itu, ya kan? Tapi kita tetap berangkat. Berarti kita apa? Mengalahkan godaan iblis. Ternyata kita kan sehat-sehat aja, nggak diapa-apain ya iblis. Karena iblis itu sebatas apa? Menggoda doang, menyakiti nggak pernah. Ya, menyakiti nggak pernah, kecuali dia terganggu, kita mengganggu dia. Makanya Rasulullah kan melarang buang air kecil atau buang air besar di lubang, itu tempat iblis. Jangan buang air kecil di atas tulang, itu makanan mereka. Ya, takut-takut dia marah, ya dia bisa menyakiti kita. Ya, ditampar sama iblis kan lumayan itu. Ya, makanya tulang itu nggak boleh. Itu makanan mereka, kata Rasul. Cuma ya apa yang dimakan, diundus-undus doang kali ya, habisnya utuh gitu kan. Nah, kita nggak tahu, pokoknya itu urusan Rasulullah SAW. Beliau yang melihat, beliau yang dikasih tahu oleh Allah. Ya, makanya nggak boleh kita ganggu. Makanya kalau tempat iblis ya diganggu, itu suka marah juga. Seperti pohon besar, ya ditebang, ya suka ngamuk kan dia. Ya, karena itu tempat dia. Itu, makanya harus baca zikir dulu. Ya, baca zikir, insya Allah selamat dah. Kemudian aku merusak manusia dengan dosa. Ya, dengan dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfari. Dan mereka merusak aku ya dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi kita balas. Ya, iblis merusak kita dengan perbuatan dosa. Kita balas dengan la ilaha illallah, berarti kita menghancurkan iblis. Ya, itu wal istighfari, dan mengucapkan istighfar. Tentu istighfar yang paling afdal adalah waktunya itu di sepertiga terakhir malam. Kenapa? Karena Allah memuji orang beristighfar di sepertiga malam. Itu dalam firman Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Itu ayatnya. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Tentu ya afdalul istighfar adalah Allahumma la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Itu sering-sering ya baca istighfar. Falamma ra'aitu dzalika, maka manakala aku, kata iblis, mengetahui hal itu, aku merusak mereka manusia dengan dosa, sementara manusia merusak aku dengan ucapan la ilaha illallah. Iblis ya nggak kenal putus asa. Ya, di saat manusia ya untuk menangkal godaan iblis mengucapkan la ilaha illallah, apa kata iblis? Ahlaktuhum bil ahwa'i. Lalu aku rusak manusia itu dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu. Jadi iblis itu nggak pernah menyerah. Satu jalan nggak berhasil, dia akan menempuh ribuan cara supaya manusia terjerumus ya dalam godaan iblis. Ya. Wahum yasabuna annahum muhtaduna. Ya, sementara mereka menyangka diri mereka mendapatkan petunjuk. Kenapa? Digoda dengan hawa nafsu. Ya, itu ya iblis nggak kenal putus asa. Kemudian masih tentang keutamaan la ilaha illallah. Wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi, Ibnu Abi Dunya dan Imam Baihaqi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Ya, ini dari Imam Baihaqi, berasal dari riwayat Imam Baihaqi dan Abi Dunya, berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadara malakul mauti. Malaikat maut yaitu Israel mendatangi rajulan, seorang laki-laki. Tapi rajulan ini nggak tentu laki-laki, pokoknya orang aja. Israel datang kepada seseorang yamutu, yang dicabut nyawanya. Fasyaqqa a'dha'ahu. Lalu oleh malaikat Jibril dibelah anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya dibelah. Ya, ini nanti di akhirat. Ya, karena diperiksa secara zahir, ya ini tidak ada
kebaikannya sama sekali orang ini. Falam yajid amalan khairan, dan malaikat Israel tidak menemukan amal yang baik dari orang itu. Tsumma syaqqa qalbuhu, lalu dibelah hatinya. Tadi anggota tubuhnya dibelah untuk mencari amal solehnya. Falam yajid fi khairan, juga malaikat Israel tidak menemukan amal soleh. Fa fakka lihyaihi, lalu dibuka ininya nih. Ya, alat untuk bicara. Apa namanya? Tulang ininya nih. Ya. Lihyai. Lihyai itu kan makanya disebut lihya. Ini jenggot daerah sini lah. Ya, dibuka. Fawajada tarfa lisanihi, maka malaikat itu menemukan di ujung lisannya lasikon yang nempel bihankihi, dengan lak-lakannya, yaqulu la ilaha illallah. Cuma itu doang. Amal solehnya cuma itu doang. Ya, itu membekas dia, ada tandanya di lak-lakan. Ya, la ilaha illallah. Apa? Faghufira lahu, diampunin bangga, jangan anggap enteng la ilaha illallah gitu, diampuni oleh Allah. Ya, bi kalimatil ikhlasi, disebabkan kalimatul ikhlas. Apa? La ilaha illallah, maka disebut kalimatul ikhlas itu dia, la ilaha illallah. Ya, berarti memurnikan ya ibadah hanya kepada Allah dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebut kalimatul ikhlas. Makanya surat Al-Ikhlas, kenapa disebut Al-Ikhlas? Karena dihului oleh Qul huwallahu ahad. Kemudian wa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, an Mu'adz bin Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat yang diutus oleh baginda Rasulullah ke Yaman. Ya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu menguji ya Mu'adz bin Jabal apakah patut untuk menjadi gubernur di Yaman. Ya, maka Rasulullah uji pertama, Rasulullah bertanya, menguji Mu'adz bin Jabal, nanti di Yaman dengan apa Anda memutuskan perkara? Kata Mu'adz, bil Quran, bi kitabillah. Lalu wa ilam tajid, kalau kamu tidak mendapatkan di Al-Quran, fabi sunnati Rasul. Jawaban Mu'adz adalah dengan hadis. Kalau enggak ada dalam hadis, fabi ra'i wala alu, maka dengan pendapatku dan aku tidak akan sembrono, tidak akan sembarangan. Ini namanya kias. Ya, pendapatku yang disebut adalah kias. Rasulullah bangga dengan Mu'adz bin Jabal, lalu beliau tepuk dada Mu'adz bin Jabal dengan mengatakan, alhamdulillahilladzi wafaqa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya Allah. Jadi Mu'adz ini kan utusan Rasul. Kalau Rasulullah utusan siapa? Maka Rasulnya disebut dua kali. Ya, alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini Mu'adz bin Jabal ya. Beliau sahabat senior. Apa ya hadis riwayat Mu'adz bin Jabal? Maka akhiru kalamihi, siapa orang yang terakhir ucapannya di dunia, ya, la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah. Disinilah kita perlunya menuntun, namanya talqin, orang yang akan meninggal, terutama ketika mengalami sakratul maut. Biar ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Kita bisikin la ilaha illallah. Ya, itu. Kalau napasnya udah tinggal sedikit cukup Allah, Allah, Allah gitu. Kalau sudah dia baca la ilaha illallah, udah jangan diterusin. Jangan diulangin, udah cukup. Terus meninggal, luar biasa itu. Ya, orang yang terakhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, dakhalal jannata, masuk surga. Ini nggak bisa instan. Kalau dia ketika sebelum meninggal nggak pernah mengucapkan la ilaha illallah, ini akan sulit meskipun diteriakin, bukan dibisikin, bukan diteriakin. Ya, nggak bakalan bisa. Ya,
nggak bakalan bisa. Makanya la ilallah jangan diganti, nyebut jangan. Ya, ada orang mau meninggal nih, nyebut Pak, nyebut. Ada apa? But. Jangan ucapin la ilaha illallah. Ada ceritanya tuh. Kalau nggak salah, ya, ini Ojak yang tahu kan. Cerita zaman dulu di pedok katanya ada di pedok. Ya. Di pedok itu ada orang namanya Naron. Ada kan? Jadi ini ya. Ya Naran kan Naron bahasa ini. Ya, Naran tuh neraka. Abang-abang dari Al-Qur'an namanya aja Nar. Ya, dia lihat dulu. Kalau nama dari Al-Qur'an lihat dulu. Ya, giliran jahanam, giliran Naran jangan. Ya, giliran Hubal jangan. Nama berhala jangan. Ya, ini ketika saudaranya nuntun, nyebut ngapain kan gitu. Ada apa? But. Makanya jangan nyebut la ilaha illallah. Itu ngajarinnya. Ya, kalau udah tinggal dikit napasnya, ya cukup la ilallah. Apa? Allah. Tapi kalau dia sudah menyebutkan, udah gak usah dituntun lagi. Biar akhir ucapannya itu. Ya, ketika mengalami sakratul maut, jangan ditinggal, jangan. Kecuali orang kafir boleh kita tinggal. Serem orang kafir. Kalau sakratul maut, maka Cina. Ya, kalau sudah mau meninggal itu dimasukkan ke dalam kamar, dikunci. Itu kedengeran, kedua. Ya, dia ngaduin badannya dengan tembok. Sengsara mereka. Ya, sengsara. Tapi kalau umat Islam enggak. Makanya kita deketin, kita bisikin la ilaha illallah. Ya, biar apa? Ucapan terakhirnya di dunia yaitu la ilaha illallah. Nas'alullah, amin. Ini doa dari pengarang. Nas'alullahal karima, kami meminta kepada Allah yang pemurah, al-waduda, yang maha pengasih, ayakhtima, Allah tuntaskan, Allah akhirkan kalamana, ucapan kita di dunia, bi kalimati tauhidi, dengan ucapan la ilaha illallah. Mari kita sama mengucapkan amin. Ya, jangan malu-malu ngucapin amin. Ini doa. Ya. Ya, doanya bukan macam-macam nih. Ya, amin benar. Ya, amin. Ya, saya kira cukup. Allahu a'lam bishawab.